Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori. Teori Yunani. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Cina. Teori ini didukung dengan penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang pasalnya mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal di Indonesia pada zaman itu. Para penduduk ini kemudian menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang disebut-sebut menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang ini. Menurut teori Yunan, ada 3 gelombang perpindahan atau migrasi yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Proto-Melayu 2500 sebelum Masehi, Deutero-Melayu 1500 sebelum Masehi, dan Melasenoid 70.000 sebelum Masehi. Bangsa primitif manusia Pleistocene atau purba suku Wedoid, suku Negroid. Teori ini mengatakan bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Teori out of Taiwan. Selanjutnya, ada teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina. Lalu sekitar tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut pendekatan linguistik, penjelasan juga bahwa dari keseluruhan bangsa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan demikian, dari segi bahasa dapat dilihat bahwa orang-orang Indonesia mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya sampai menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang. Selain itu, menurut hasil riset genetika, dari ribuan kromosom tidak ditemukan adanya kecocokan dengan pola genetika di wilayah Cina. Teori out of Africa. Teori out of Africa mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan salah satu jenis manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Homo sapiens diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu ketika bumi sedang mengalami lonjakan populasi manusia. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara tahun 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, ada juga salah seorang ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori menurut para ahli. Teori terakhir adalah teori menurut para ahli. Ada 5 ahli yang mengemukakan teori mereka masing-masing mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut penjelasannya. Dr. Andes Muhammad Ali. Dr. Andes Muhammad Ali adalah salah satu tokoh yang mendukung teori Yunan. Dr. Andes Muhammad Ali berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga memutuskan migrasi menuju selatan. Gelombang pertama proses migrasi terjadi dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum yang masih menggunakan perahu. Dasar pendapat Dr. Andes Muhammad Ali didukung dari ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang mirip dengan kapak tua di kawasan Asia Tengah. Profesor Haji Krom meyakini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah karena di daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Setelah itu, mereka menyebar ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Profesor Muhammad Yamin menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri.
bukan dari daerah luar. Pendapat Muhammad Yamin didasari dengan penemuan fosil dan artefak yang lebih banyak di wilayah Indonesia dibanding daerah lain di Asia. Contohnya, penemuan manusia purba seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Von Hein e Golden selanjutnya, teori yang ditemukan oleh Von Hein e Golden yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, dan Kamboja. Terdapat Golden didukung dengan penemuan artefak-artefak di Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan artefak yang ditemukan di daratan Asia. Selain itu, Golden juga meyakini kelompok ras dominan yang datang ke Indonesia adalah ras yang memiliki postur tubuh besar dengan tinggi badan sekitar 155 cm. Dr. Brandes menyatakan bahwa suku-suku yang mendiami kepulauan di Indonesia memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara Pulau Formos atau Taiwan, sebelah selatan Jawa dan Bali, serta setelah timur sampai ke tepi barat Amerika. Hogan berpendapat bahwa bangsa yang menempati daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Mereka lalu bercampur dengan bangsa Melayu yang disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu kemudian menyebar ke daerah di Kepulauan Nusantara pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, sedangkan Deutero-Melayu menyebar sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.